kan dibersihkan dari itu tadi. Angin mancing. Aman. Udah habis. Ya udah. Sapi anteng ya, anteng. Kandangnya pun luas gitu, mboten nopo. Lek kandangnya mboten luas, stres gitu. Nggih, stres. Kalau pakai hewan biasa cepat jadi. Biasanya cuma ada kadang tapi bisa 10 kali, 5 kali, 2 kali, kadang-kadang 1 kali sudah jadi. Tergantung sapinya. Loro iku sekitar 16 piro. Nyoba sampean dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Afandi, Kepala Desa Ngabab, Kecamatan Bujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah saat ini saya menjabat untuk periode yang terakhir, periode ketiga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ulang. Perkenalan tadi kayaknya udah cukup. Tadi kan udah Bapak Ibu yang saya hormati. Iya. Udah lepas dari. Iya. Ulangnya aja Mas, saya tambah. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan. Perkenalkan, saya Amin Afandi, Kepala Desa Ngabab, Kecamatan Bujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ya, Pak Amin, Desa Ngabab ini kan menarik ya Pak ya. Nah, boleh nggak Bapak cerita apa yang menjadi kekuatan atau karakteristik yang khusus dari Desa Ngabab ini Pak? Terima kasih. Desa Ngabab adalah salah satu desa dari 390 desa yang ada di Kabupaten Malang. Kebetulan Desa Ngabab ini merupakan desa yang secara topografinya itu di perbukitan, yang sehingga warga kami mayoritas penduduknya adalah petani. Petani ini baik petani sayur mayur, yang semua sayur hortikultura ada, juga ditopang dengan pertanian peternak. Di samping bertani, masyarakat kami juga ada pekerjaan sampingan yaitu beternak, yang mana beternak ini menjadi salah satu penopang hidup kami, hidup warga kami, karena setiap kebutuhan sehari-hari kita itu dari hasil susu sapi yang 15 hari sekali kita dapat uang bayaran lah atau gaji dari hasil penjualan air susu sapi tersebut. Di samping itu, karakteristik yang luar biasa di desa kami adalah kebersamaan, kegotong royongan, sehingga banyak masyarakat kami bila ada sedikit keperluan, kesusahan, tanpa diminta pun tetangga, saudara itu akan membantu. Sehingga di tahun 2024 kemarin, desa kami menjadi juara 1 lomba gotong royong tingkat Provinsi Jawa Timur.
bicara soal mata pencarian dari warga desa, Pak, mungkin boleh disampaikan, Pak, kalau untuk pertanian punya berapa tokotan, peternak, dan mungkin komunitas lain, Pak ya, masyarakat, komunitas PKK atau posyandu, Pak, mungkin boleh disampaikan juga. Terima kasih. Bicara tentang pertanian, alhamdulillah di desa kami ada 4 kelompok tani. Kelompok tani sumber makmur 1, 2, 3, dan 4. Untuk kelompok tani sumber makmur 1 dan 3 ada di Dusun Kerajaan, 2 ada di Dusun Lemburejo, dan 4-nya ada di Dusun Torongrejo. Itu untuk kelompok tani. Sedangkan untuk kelompok ternak juga ada. Setiap RW itu ada kelompok ternaknya masing-masing. Sehingga kami juga mempunyai 5 kelompok ternak. Di RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 5. Dari kelompok ternak ini memang mempunyai tugas spesial untuk mengurusi peternakan. Begitu juga dengan kelompok tani. Di antara 2 kelompok ini memang ada sinergitas. Dalam artian pertanian ini juga menopang untuk kebutuhan dalam peternakan. Di samping itu kami punya potensi lain di bidang kesehatan. Kami punya posyandu, pos pelayanan terpadu untuk membantu bidang kesehatan untuk anak-anak balita. Baik posyandu Gilang 1 sampai Gilang 7. Jadi ada 7 RW dan setiap RW itu ada pos pelayanan terpadu untuk kesehatan itu masing-masing RW 1. Di samping itu kami juga punya komunitas Pok Darwis yang mana ini membidangi tentang masalah batik, masalah potensi alam, dan lain sebagainya. Yang mana ini biasanya berkolaborasi dengan Karang Taruna Ndorowati, yang setiap tahun kita mengadakan kegiatan HUT Desa yang ditutup dengan Festival Lampion, yang alhamdulillah kemarin dari pengunjung itu luar biasa antusiasnya. H-4 itu sudah kita tutup gitu. Ya, menarik ya, Pak. Pak, sebagai pemerintah desa ya, Pak ya, sebagai kepala desa di sini, Pak, apa yang Bapak lihat di situasi desa, baik di masyarakat, mata pencahariannya gitu, Pak ya, kesejahteraannya, apa yang kira-kira yang masih menjadi tantangan, Pak, bagi Bapak dan pemerintah desa? Ya, karena sini mayoritas warga kami 99% petani, utamanya petani hortikultura. Yang mana yang menjadi tantangan luar biasa ini adalah tentang harga jual hasil pertanian. Kalau pas harga mahal, masyarakat bahagia sekali, bisa beli mobil, bisa beli rumah, macam-macam. Tapi kalau kayak saat ini, harga sayuran sangat jatuh. Harga sawi itu di bawah 1.000, harga tomat di bawah 1.000, nggak ada sayuran yang mahal. Ini yang menjadi tantangan berat kami di pemerintah desa. Walaupun nanti petani itu sudah sangat luar biasa berjuang, dia jatuh bangun, tetap dia akan bertani, karena itu memang sudah salah satu mata pencarian pokok warga kami. Tapi kami memang berharap adanya semacam perhatian dari pemerintah lah. Kalau kami di pemerintah desa nggak mungkin bisa mengatur tentang harga jual, cuma kami berharap ada semacam kerjasama dari pemerintah membantu. Oh ya, dari Indofood, dari mana pabrik-pabrik yang bisa membantu petani untuk bekerja sama. Tanam tembakau misalnya dengan perusahaan rokok, yang sehingga petani ini tidak bingung menjual hasil pertaniannya. Dia tinggal merawat sebaik mungkin, hasilnya bagus, dijual. Sama dengan kayak hasil peternakan. Peternak di sini nggak bingung jual, karena sudah ada yang menerima. Oh, per liternya 7.800 sudah. Peternak ini tinggal bagaimana sapinya sehat, air susunya banyak, kualitasnya bagus, dia nggak bingung jual. Nah, ini nggak bisa dimasukkan di pertanian. Seandainya pertanian ini bisa kayak peternakan, saya kira luar biasa potensi desa kami untuk perkembangan ekonomi warga kami. Gitu. Terima kasih, Pak. Pak, kita kan pernah ya, setiap orang pasti punya mimpi ya, Pak ya. Dalam mimpi itu, khususnya Bapak sebagai pemimpin desa, Pak, dalam 5 atau 10 tahun ke depan deh gitu ya, Bapak ingin Desa Ngelabab ini punya
kekuatan apa mungkin, atau mungkin bisa dikenal sebagai desa yang apa, Pak? Sesuai dengan visi misi kami di pemerintah desa, yaitu mewujudkan desa wisata edukasi. Dalam artian desa kami tidak hanya ingin dikunjungi warga itu untuk berwisata secara buatan, tapi wisatanya secara alami. Semacam gini, kita kecil-kecilan membangun kafe, tapi intinya nggak di sana. Harapan besar kami, orang datang ke desa kami ini pulang membawa ilmu. Kebetulan kami punya potensi kelompok tani, punya potensi kelompok ternak, punya potensi UMKM, punya potensi yang lain, hasil alam dan lain sebagainya. Masyarakat datang ke sini bisa belajar, beredukasi. Makanya sesuai dengan visi misi kami mewujudkan desa wisata edukasi. Orang kota datang ke desa kami itu sudah berwisata karena hawanya pagi sudah sejuk, matahari cerah, udaranya segar, yang sehingga dia datang aja itu sudah berwisata. Tapi saya nggak ingin orang datang cuma menikmati alam, tapi dia pulang membawa ilmu yang bisa diterapkan di daerahnya masing-masing. Dia mau belajar membuat bertani, bisa. Mau belajar berternak, bisa. Belajar UMKM, bisa. Ini harapan besar. Dengan banyaknya orang datang ke desa kami, walaupun nanti hasil sayur ini nggak bisa mahal, tapi dengan adanya wisatawan yang datang, ini bisa sedikit mendongkrak harga jual dari hasil pertanian yang ada di desa kami. Sehingga sesuai dengan harapan kami. Jadi warga kami itu ada slogannya, bangga hidup di desa. Jadi nggak harus ke kota, di desa aja sudah bangga. Terutama menjadi bangga menjadi warga masyarakat Desa Ngabab. Intinya semacam itu. Saya senang, Pak, waktu tadi saya sampaikan ke Mas Fotografer, desa wisata, desa yang ketika pulang dapat ilmu dari sini. Ya. Nah, ini sebetulnya sejalan dengan kegiatan yang kita lakukan kan, Pak, beberapa hari ke belakang gitu ya, Kindness to Progress. Boleh sampaikan terkait dengan pengalaman, Pak, maksudnya apa sih pendapat Bapak mengenai kegiatan yang sudah berjalan ini, dan boleh juga nanti disampaikan, Pak, kan Bapak pasti udah tahu program ini dijalankan peserta dan pendapatnya, Pak. Ya. Monggo, Pak. Terima kasih. Adanya kegiatan Kindness to Progress dari AFG ini luar biasa bagi kami, karena ini pengalaman baru bagi kami didatangi. Kalau biasanya mahasiswa datang lah, ini untuk belajar ber-KKN, ini KKN yang skala karyawan, ibaratnya pegawai yang KKN. Ini luar biasa karena dari mereka datang dari berbagai macam pelosok tanah air. Kemarin saya sempat ngobrol, ada yang dari Toraja, ada yang dari Banten, ada yang dari Sunda, yang mana potensi dia bisa diceritakan ke kami. Siapa tahu bisa kita adopsi untuk dikembangkan di desa kami. Begitu juga dengan banyaknya program yang diberikan ke kami. Kemarin ada tentang parenting, tentang pola asuh, tentang marketing, kemudian tentang pengolahan hasil pertanian, dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Datangnya AFG ke desa kami ini membawa nuansa baru yang sehingga nanti bisa harapan kami menjadi desa wisata edukasi ini bertambah. Kami memang berharap program ini enggak pertama dan terakhir. Kalau mungkin bisa ada di tahun berikutnya, tapi dengan skala yang sedikit lama. Karena saya lihat dari teman-teman yang peserta ini kedodoran. Dia datang, sudah harus observasi, besoknya harus eksekusi, ini sangat mendesak, kasihan. Tapi kalau mungkin waktunya bisa lama, ini akan luar biasa. Sehingga dia punya tahu potensi apa yang ada di desa kami, permasalahannya apa, ini bisa berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga dia pulang nanti bisa menyampaikan hasil apa yang ada di desa kami. Siapa tahu di sana nanti, oh iya, ternyata Ngabab ini butuh kerjasama dengan perusahaan, teman-teman ada punya link, disampaikan, dan lain sebagainya. Nah, jadi besar harapan kami, program ini nggak berhenti di sini. Kalau memang nanti ini nggak ada yang langsung turun, minimal komunikasi.
antara kami di pemerintah desa dengan AFG ini tetap jalan. Nanti ada kegiatan apa yang bisa diberikan ke kami atau mungkin dari kami ada sedikit permasalahan yang bisa kami sampaikan dan AFG bisa membantu mencarikan solusi dari beberapa permasalahan tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dari AFG atas kepercayaannya kepada desa kami dijadikan salah satu kegiatan Kindness to Progress di tahun 2025 ini sesuai dengan harapan kami. Ayo silaturahmi ini tidak berhenti di sini, bisa menebar manfaat sesuai dengan visi misinya dari IFC sendiri, yaitu berkontribusi untuk negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih IFC, semoga jalinan silaturahmi ini tetap terjalan dengan baik. Terima kasih. Terakhir Pak, mungkin ini ya, jargon Pak. Iya. AFG Power to Progress Pak. Oh ya. Buat Iya. di kalimat penutup aja. Iya. AFG Power to Progress. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada AFG sesuai dengan harapan kami. Kalau kami sesuai ada slogannya, Desa Ngabab bangga hidup di desa. Dan untuk AFG to Power to Progress, coba itu aja. Oh ya, saya ulangi Mas. Gimana AFG Power to Progress. Saya tutup. Terima kasih. Desa Ngabab bangga hidup di desa. AFG Power to Progress. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sering masuk TV kayaknya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi minimal kan alpukat ini sudah panen 15 tahun milik desa. Ini yang luar biasa nanti. 250 kilo, harga 20.000. Ya. Itu kan berarti sudah uang 5 juta. Satu 500-an alpukat. Oke. Itu kan sudah 5 miliar. Ya. Nah, untuk biayanya dan lain sebagainya anggapnya 50%. PAD kita sudah 2,5 M. Kalau ini sukses. Tapi minimal saya bisa berkontribusi. Hidup itu kan cuma satu, kita ada manfaat untuk orang lain. Itu aja, nggak ribet-ribet. Ya siap. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما Tapi cuma kan masyarakat itu kalau jenis kompos itu kan lama. Tapi kalau yang anu kan kimia. Halo, Pak. Ini udah lama. Iya.
Guntingan itu habis semua itu kan. Anu melahirkan. Jadi, oh 2 bulan yang lalu. Wir. Tolong juga close up sabune Mbak Mas. Foto. Juga Campuran betul, ada tumpi, ada jagung, juga mineral, vitamin. oh. Jadi macam-macam di sini kandungannya. Tapi tetap dikasih anu apa namanya? Rumput segar. Iya, ini rumput segar tapi sudah berubah warna. Jadi dia semakin lama di sini semakin bagus kualitasnya. Oh, berarti ini pupuk napa mak mesti Pak? Maman. Oh, makman. Iya. Oh. Tapi sehat di damel Tambah domba. bagus. Tambah bagus. Sana juga kan tadi seperti itu. Cuman kadang ya di sana itu kita kekurangan pakan. Artinya jadi gawe ini dadak Mas. Jadi kita buat sekarang bisa jadi besok kita pakai. Tapi kalau seperti itu masih belum kandungan vitamin, mineral dan lain gizinya masih mentah. Oh. Tapi kalau sudah berumur 21 hari ke atas, ini yang sudah yang bagus. Oh, berarti Jadi seger. Baunya nanti seger. nggak berhari-hari yang 1-2 hari tapi 21 hari 21 hari baru kita pakai. Gini. Saya pun lanjut. Wis tak pakalu. Pendinten apa nih Pak? Iya Mas. Siang, pagi dan sore.
Oh, aneh. Berapa hari sekali nih Ibu biasa Ibu? 1 minggu sekali. Lombok ini ya? Saya mau menyatakan ini tapi berhubung Waktu. keterbatasan waktu dan Kan masih ada tumpuk-tumpuk warna. Apakah memang ini dia dua? namanya juga barang-barang sama guru-guru. Dan juga kan harusnya ada warna untuk sayur semuanya warna, cuman kebanyakan kan teman-teman nggak pakai warna hitam. Ya. Kami ingin mencoba warna-warna yang soft aja, warna menolak karena ini Kayak wortel ini motifnya kan jadi satu. Nah nyambungnya ini juga jadi satu ini atau? ya, karena ada skalanya ya Pak. Karena bukan beras lagi makanya kuning. Bukan premium, bukan ini kayak yang KW2 gitu Mas. Ini dari nomor 9. Karena nanti untuk proses penetapan yang ini kita nggak usah, karena itu sangat menentukan di proses akhirnya. Iya, itu salah satu jiwa. Space kok cukupnya 3 kasih 3, space cukupnya 4 kita kasih 4. Soalnya ini kuning kok ini merah. Ya, itu. Ya. Kelompok kami menghasilkan dua karya yang sangat-sangat mencolok sekali warnanya. Kalau di situ shop ini pilih yang gonjreng, ya. Menggambarkan Sri Kandi yang penuh dengan semangat. Kita namai ini sebagai antara para datari. Apa itu? Cantik malam yang waktu kita mencak itu. Nah, karena kita belum profesional banyak yang jatuh. Akhirnya Boleh diceritakan ini kemarin prosesnya yang sulit di bagian apa ini? yang besar karena inilah yang kita cari. Walaupun rumit tapi Kemudian kalau untuk warna, kami sengaja memang kasih jari dengan sayur, kita sesuai warna aslinya. Untuk ada yang lurus, ada yang bentuknya apa ya memang seperti ini hasilnya. Kedua hasil karya kita ini yang menjadi andalan kita. Kalau yang sebelah ini sebenarnya kita tidak berhenti sampai ke sini, kita bisa membuat karya. Membuat karya jual. Satu. 2, 3. Bangkit. Desa Obak. Bangga hidup di desa. Bentar. Ya lo ya ini begini rekamannya. Tidak ngomong-ngomong. Silakan Pak, maaf ya. Oh ya. Dari perkenalan dulu. Ya, oke. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Gibtirul Aziz dari Desa Ngabab selaku Ketua BUMDes Desa Ngabab dan pengurus di Kampung Badik. Ya.
cerita di balik batik di balik Desa Ngabab adalah memang dulu ceritanya agak panjang, semua terjadi diceritakan. Dulu itu ada kita di kampung itu mengumpulkan banyak teman-teman kreatif yang sering coret-coret di tembok, di lain-lainnya, di desa lain dan sebagainya. Setelah itu kita kumpulkan. Nah, dari situlah desa menyupport dengan adanya teman-teman kreatif itu, disupport, diarahkan untuk menjadi kampung batik. Lah di situ kampung batik sendiri akhirnya menyetuskan ada ikon batik sayur, itu ikon desa kami. Nah, itulah ikon batik sayur. Kendala kita adalah untuk masalah peralatan itu ya juga kendala, tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan-kegiatan dari IFG ini ada sedikit untuk mengurangi kendala, tapi terutama kendala kita adalah untuk masalah penggiatnya. Penggiatnya itu sadar sosialnya itu masih kurang, itu ya masih minim. Mungkin dengan adanya kegiatan pelatihan-pelatihan di kemudian hari itu khusus untuk masalah itu. Harapannya Pak, untuk batiknya nanti dibawa kemana atau seperti apa gitu? Harapan kami itu batik sayur ini bisa sampai ke kancah tingkat nasional lah intinya seperti itu, dikarenakan apa? Kemarin kita pernah mewakili kecamatan untuk basar tingkat kecamatan di Kabupaten Malang. Itu pun kita membawa ikon batik kami, yaitu batik sayur ini kita pasarkan di sana. Nah, itu pun juga antusias dari kabupaten pun ya juga nyupport dengan adanya batik sayur. Itu. Kenapa? Dikarenakan batik sayur ini adalah sayur murni hasil dari petani-petani desa kami, Desa Ngabab. Yeah. Yang terakhir Pak, tanggapan tentang program ini dari IFG. Kalau tanggapan kami dari kegiatan dari IFG itu sangat berterima kasih lah dari kami. Tanggapan saya itu jangan cuma bikin kegiatan ini aja, kalau bisa itu ada berkelanjutan, ada kelangsungan lah, intinya kedepannya itu ada pendampingan dan sebagainya. Itu harapan kami lah. Lebih-lebih itu sangat dikarenakan pelatihan ini pelatihan yang awal bila perlu. Memangnya dulu itu sering pelatihan, tapi enggak seperti di IFG ini. Dikarenakan apa? Itu mulai nol dari pembuatan cetakan sampai pewarnaan sampai finishing, akhirnya sampai jadi. Rata-rata kalau pelatihan yang kemarin itu sampai 1 hari 2 hari sampai 3 hari itu baru finishing. Tapi dengan adanya kegiatan yang dari IFG ini 1 hari bisa finishing. Lah itulah sangat terima kasih dari teman-teman atau dari kami untuk kegiatannya IFG ini. Sudah Pak, terima kasih banyak. Oh, nggih. Ada-adanya biar dapat Sekarang